Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Lab semuanya. Kembali lagi di segmen Tausiah Ceria dari program Ramadan Ceria. Kali ini bersama aku Reva, ditemani oleh Ustadz Soma. Dan pada episode kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja sih yang membatalkan puasa dan pahala-pahala puasa. Kita lanjut ke pertanyaannya ya. Pak Ustadz, apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini kita di Ramadan ke-11 ya. Ya. Bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk yang pertanyaan tadi, apa saja sih yang membatalkan puasa? Ada 8 hal yang dapat membatalkan puasa. Satu adalah sudah pasti makan dan minum dengan sengaja, itu pasti batal. Beda dengan tidak sengaja ya. Kedua, muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya dalam perjalanan mungkin itu beda lagi, itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga adalah, ini khusus untuk perempuan yang haid dan nifas, itu membatalkan puasa. Misalkan perempuan sedang berpuasa, ketika mau berbuka 2 menit lagi mau berbuka, ketika itu dia keluar, tamu yang tidak diundang datang ya, tamu yang diundang datang haid, maka batalkanlah puasanya, itu tidak boleh teruskan. Dan nifas itu untuk yang melahirkan, tidak boleh berpuasa, gitu. Batalkan puasanya. Yang keempat, melakukan jima inti untuk suami istri ya, melakukan hubungan suami istri di siang hari, tapi dibolehkan di malam hari. Yang kelima, murtad atau keluar dari Islam. Ada banyak halal yang menginginkan murtad itu ya. Ada murtad qauli, ada murtad ada 3 murtad ucapan, murtad keyakinan, murtad perbuatan gitu kan. Dan itu mendapat membatalkan puasa. Contoh misalkan murtad itu kita tidak mempercayai adanya pahala. Ketika kita tidak percaya ada pahala, maka itu dapat membatalkan pahala puasa. Tidak mempercayai Asmaul Husna, itu dapat menjadi murtad orang itu dan membatalkan pahala puasa. Yang keenam adalah keluarnya air mani, baik laki-laki, perempuan yang sudah balik, ketika keluar air mani maka batal puasanya. Dan yang ketujuh adalah gila, ketika orang yang sadar tiba-tiba menjadi gila, ada kan ya, lagi sehat-sehatnya, terus tiba-tiba dia itu disebutnya apa kalau ini Sunda itu sakalornya. Sakalor, tiba-tiba langsung sakalor seperti hilang ingatan, gila, maka dia batal puasanya gitu kan. Dan yang terakhir, masuknya sesuatu ke dalam 2 lubang, terutama mulut ya, dan lubang yang lain bukan. Ada banyak sih lubang lubang itu, ketika lubang mulut, lubang hidung, kemasukan air kan itu bisa membatalkan puasa. Ketika kita bodoh menghirup air, langsung masuk airnya ke dalam, itu batal puasanya. Dan ketika sengaja kita memasukkan air ke dalam lubang dubur kita dengan sengaja, makanya membatalkan pahala puasa. Mungkin itu 8 hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, teman-teman jangan lupa dicatat ya, itu ada 8 hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya,
hal yang membatalkan pahalanya apa sih? Nah Pak Ustadz, hal yang membatalkan pahala puasanya itu apa aja? Oh ya, tadi yang membatalkan puasa dan sekarang yang membatalkan pahala puasa atau menghilangkan pahala puasa. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala dari puasanya. Banyak seperti itu ya. Iya. Harusnya kita jaga ada 5 yang harus kita jauhi dalam puasa kita. Satu adalah berdusta. Apa itu berdusta? Adalah berbohong. Jauhilah berbohong, karena berbohong akan menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, bergibah. Di segmen yang pertama kita pernah membahas ya, gibah itu tidak boleh. Apa gibah? Membicarakan keburukan orang lain. Kalau membicarakan kebaikan orang lain boleh kan, kalau keburukan jangan. Itu namanya gibah, tidak boleh. Seperti gosip-gosip lah gitu kan, sedikit-sedikit itu pahalanya hilang gitu kan. Yang ketiga, mengadu domba atau namimah dalam bahasa Arab. Mengadu domba itu bukan domba diadu-adu, bukan, tapi mengadu apa namanya supaya si A dan si B itu bertengkar gitu kan, seperti itulah mengadu domba. Dan yang keempat adalah bersumpah palsu. Banyak di zaman sekarang anak-anak muda mungkin apa namanya menyepelekan kata-kata. Ada yang membiasakan demi Allah. Banyak ya. Iya. Demi Allah. Jadi membawa Allah. Padahal yang dibolehkan apa namanya berbohong itu adalah ketika kita atau suami berbohong kepada istrinya tentang makanan. Ya, misalkan istri memasak untuk suaminya, ketika dikasih makanan sama istrinya, silakan dimakan untuk suamiku. Ketika dimakan ternyata rasanya beda, tidak enak. Di sana suami boleh berbohong, ya boleh berbohong. Gimana rasanya, enak kak? Enak sekali, padahal tidak enak. Itu boleh dibolehkannya. Kalau dia jujur suaminya, makan akan terjadi pertengkaran luar biasa. Dan ketika ada orang yang soleh datang kepada kita untuk bersembunyi, dibolehkan dia masuk ke dalam rumah kita dan kita boleh berbohong ketika ada orang yang mencarinya. Gitu kan. Orang itu akan membunuhnya, orang soleh ini. Kita boleh apa namanya berbohong untuk seperti itu. Untuk yang kelima, mungkin yang terakhir, memandang dengan syahwat. Hati-hati ya. Ketika anak-anak muda zaman sekarang itu zamannya sudah beda lagi. Ketika laki-laki melihat perempuan timbul ada apa namanya syahwat ya. Perempuan juga sama melihat laki-laki sama, seperti itulah apa namanya. Apalagi zaman sekarang banyak yang pacaran itu seperti sudah suami istri. Banyak kan pacaran sekarang ya. Masih pacaran udah manggil oh mama, ayah bunda. Banyak itu ya. Setiap waktu ditelepon, dimanapun ditelepon. Sampai terus ditanyain sedang pacaran, seperti itu. Mungkin kalau sudah menikah 1 tahun 2 tahun akan beda lagi ceritanya. Seperti itu ya. Mungkin itu 5 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jauhi 5 tadi supaya puasa kita diterima sama Allah dan menjadi pahala buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sobat Daf semuanya, itulah 8 hal yang membatalkan pahala, yang membatalkan puasa, dan ada 5 hal yang menghilangkan pahala puasa. Mungkin pada segmen Tausiah Ceria kali ini kita tutupi sampai di sini. Saya Reva dan ditemani oleh Pak Ustadz Soma, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Dipersembahkan oleh